Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. 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 Ada sukacita Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan. Bapak Gembala memberikan tema bagi kita selama 3 hari ini tentang kuasanya dahsyat. Betul ya? Kuasanya dahsyat. Bapak Ibu Saudara, memang Allah yang kita sembah Allah yang dahsyat. Amin. 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 Kuasanya dahsyat. Baik, untuk kita mempercepat Bapak Ibu Saudara-saudara mengingat besok hari Minggu ada ibadah lagi. Mari kita lihat firman Tuhan dari Injil Matius pasal 15. Injil Matius pasal 15 ayat 32 sampai ayat yang ke-39. Saya baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil. Ya. Yesus memberi makan 4.000 orang. Lalu Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kalau dalam terjemahan asli bukan hanya sekedar pingsan, tapi mati di tengah jalan. Artinya tidak sampai kepada tujuan. Ya Bapak Ibu. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapat roti untuk menyenang orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti ada padamu? 7. Jawab mereka, dan ada lagi beberapa ikan kecil. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya pula kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 7 bakul penuh. Yang ikut makan ialah 4.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Berarti lebih dari 4.000 Bapak Saudara. Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Dia naik perahu dan bertolak ke daerah Magadan. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema utama dari Bapak Gembala Jemaat Tuhan di tempat ini ialah kuasanya dahsyat. Dari tema utama itu maka saya angkat kuasanya dahsyat, karena di mana ada krisis pun terselesaikan. Ada amin? Kuasanya dahsyat karena apa? Karena di mana ada krisis pun terselesaikan. Bapak Saudara, saya ingin intermezzo sedikit. Kalau di Kiki, krisis itu sampai bulan berapa? Ngomong saya kalau salah tidak di. Yang penting sampai bulan berapa itu krisis? Ya? November. Alasan? Hujan? Jawabannya sudah benar. Kalau kita punya dosen Pak Gembala itu Pak siapa? Pak Sartian, Profesor Sartian itu dia profesor psikologi di Sati. Jadi hampir benar. Hampir benar berarti salah, jangan lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, betul. Krisis itu batas bulan November, karena Desember ada Christmas, Yesus lahir. Ada amin? Kalau Kristus lahir, segala sesuatu terselesaikan Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur walaupun corona, tapi corona tidak bisa menembusi kuasa dari Yesus. Sehingga selama ini kami pelayanan, kami mengadakan kebaktian di Oslo, lalu di Baun. Di Baun itu ada seorang keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Dia sudah menjalani 5 tahun gila, lalu didoakan Bapak Ibu Saudara waktu dia merontak Bapak Ibu Saudara, dan puji Tuhan kami tidak berdoa dalam bahasa Indonesia karena atmosfer rumah itu dikuasai kuasa kegelapan dalam pelayan itu, dan kami hanya berbahasa roh di telinganya Bapak Ibu Saudara. Dan kan hanya menyembah dalam roh Bapak Ibu Saudara. Dia pun pemberontakan manifestasi sampai malam itu
rumah-rumah tetangga itu jadi merasakan merinding Bapak Ibu Saudara. Tapi puji Tuhan, oleh kemurahan Tuhan dia dijamah dan dilawat Tuhan. Pertanda kuasa Tuhan tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita harus terus maju di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di mana ada Kristus, Kristus pun terselesaikan. Kita tidak pungkiri Bapak Ibu Saudara, dengan adanya pandemi ini Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang berteriak susah. Makanya ada istilah SMS, bukan sarana menuju selingkuh, bukan. SMS itu ialah susah, menderita, sengsara. Tapi kalau Kristus ada, semua terselesaikan. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur bahwa kita ada dalam Kristus. Di luar Kristus pasti tidak ada yang kita dapatkan jalan keluar. Ada amin? Hanya di dalam Kristus ada jalan keluar. Karena apa? Kuasanya dahsyat. Malam ini saya percaya kuasanya dahsyat, sehingga kita akan mengalami hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang harus kita lakukan? Kalau Kristus ada, pasti Kristus terselesaikan. Apa yang harus kita lakukan supaya Kristus terselesaikan? Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan melihat dari ayatnya yang ke-32 sampai ke-36. Ada di sini ya. Diangkat poin-poinnya saja ada ya. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, di mana ada Kristus, Kristus pun terselesaikan. Apa kuncinya? Apa rahasianya? Yang pertama kita lihat ayat 32 sampai 36. Buatlah hati Tuhan Yesus tidak tenang. Dengan cara apa? Harus mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, bukan sekedar ikut-ikutan. Kita akan menamati kuasanya dahsyat. Kuasa Tuhan dahsyat dalam kehidupan kita, dahsyat dalam rumah tangga kita, dahsyat dalam bisnis kita, dahsyat dalam diri kita. Kalau kita membuat hati Tuhan tidak tenang, buat hati Tuhan tidak tenang dengan cara apa? Hiduplah sungguh-sungguh mengikut Tuhan, bukan sekedar ikut-ikutan. Ada banyak orang beribadah, ada banyak orang berdoa, apalagi berdoa di kota Kubang seperti jamur di musim hujan. Sampai hari Minggu pun juga Bapak Ibu Saudara, apalagi ibu itu ada berdoa dari Senin sampai Minggu sampai Minggu. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah kita ikut Tuhan sungguh-sungguh dan membuat hatinya tidak tenang? Itu jadi masalah. Coba ada orang yang hanya ikut-ikutan, sehingga tingkat percaya juga makin tinggi di Nusa Tenggara Timur, di Kota Kupang. Tingkat anak muda juga MBA, Merit Accident. Jadi nikah kecelakaan. Karena alasannya ketemu di persekutuan doa, kena langsung jadi. Kena langsung jadi keladi Kamboja. Kalau mau boleh jadi Kamboja, kalau boleh jadi pepaya pernikahan papa yang atur. Yang masalahnya karena hanya ketemu ikut-ikutan di persekutuan doa, ikut-ikutan di gereja, tanpa berdoa, tanpa minta kehendak Tuhan untuk menjalani satu hubungan pacaran, tanpa disaksikan oleh lampu 1000 watt dan disaksikan Bapak Gembala dan Gembala, yang disaksikan ada semut merah. Malu-malu aku pada semut merah. Pacaran yang tidak di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena ikut-ikutan hancur Bapak Ibu Saudara. Saya percaya anak pemuda di tempat ini pacaran di dalam Tuhan. Ada amin. Pendeta, kami tidak larang Anda berpacaran, tapi pacaranlah yang memuliakan Tuhan. Dan sistem pacaran di Lipo, raba-raba itu barang-barang anak Tuhan tampil beda. Ada amin. Bapak Ibu, buat hati Tuhan tidak tenang Bapak Ibu Saudara. Kenapa saya angkat tentang tidak tenang? Karena kata asli daripada yang bilang hatiku dibelah dengan belas kasihan Bapak Ibu Saudara, itu dia pakai kata belas kasihan itu selangkusomai. Selangkusomai itu Bapak Ibu Saudara seperti orang yang penyakit mah kronis atau lambung kronis. Pokoknya hatinya itu teriris-iris, lambungnya itu terkoyak-koyak Bapak Ibu Saudara, sampai orang kan penyakit lambung kronis seperti muntah dan tidak mau makan. Kenapa sama begitu? Sampai alami sakit lambung. Dan itu kata belas kasihan dalam bahasa Inggris compassion. Itu kita harus membuat hati Tuhan tidak tenang. Sampai dibilang musuh-musuh, hatiku tidak tenang, hatiku penuh belas kasihan, hatiku teriris-iris karena mereka ikut aku sudah 3 hari. Mereka tidak makan minum. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara-saudara,
Ini yang angkat bicara bukan orang-orang yang ikut KKR 3 hari Yesus, bukan. Tetapi Yesus sendiri yang berinisiatif katakan, saya kasihan, saya punya belas kasihan, hatiku teriris-iris, aku tidak tenang, aku tidak nyaman. Sudah 3 hari adakan kebaktian, mereka pasti lapar, dan saya tidak mau mereka pulang dengan lapar. Alkitab tulis katanya tipis, dia bilang pingsan. Alkitab aslinya mereka mati di tengah jalan. Saya mengatakan Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita kalau lapar secara rohani, catatan Matius 12 ayat 43 sampai 45 berkata, yang lapar rohani itu makanan empuk daripada iblis. Ada amin? Sampai kosong Bapak Ibu Saudara. Pastikanlah Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kurang, apa yang tidak ada dalam hidupmu Bapak Ibu Saudara, apa yang sedang tidak engkau nikmati dalam utang, pastikan malam ini kuasanya dahsyat. Asal buat Tuhan tidak tenang dengan cara ikut Tuhan sungguh-sungguh, jangan ikut-ikutan. Ada amin? Ikut Tuhan sungguh-sungguh, setia, ibadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara. Makanya orang kalau ikut Tuhan sungguh-sungguh Bapak Ibu Saudara, sekalipun dia hadapi tekanan, menghadapi tantangan, menghadapi aniaya pun, dia tetap taruhan nyawa. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Makanya ada tempat pasal 17 Agustus, sekali mereka tetap merdeka, sekali Yesus tetap Yesus. Ada amin. Makanya orang kalau tidak ikut-ikutan dalam hal Tuhan, tapi serius dengan Tuhan Bapak Ibu Saudara, pasti mengalami kemenangan. Makanya dalam catatan Ibrani dikatakan, jangan melepaskan kepercayaanmu karena ada upah yang menanti. Ada amin. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, beberapa bulan lalu ada 67 pendeta, ada yang doktor, ada yang profesor pindah ke Muslim jadi mualaf. Karena apa? Karena tidak kuat dalam menghadapi tantangan. Saya percaya kalau kita tidak ikut-ikutan, tetapi kita membuat Tuhan menjadi tidak tenang, tidak nyaman, dan Tuhan peduli kita. Ini yang angkat bicara Tuhan sendiri. Mereka lapar, mereka kosong, mereka tidak ada kekuatan. Kita harus beri mereka makan dan jangan pulang dengan lapar. Ikutlah Tuhan sungguh-sungguh, pasti dia peduli akan hidupmu. Ada amin. Supaya apapun yang terjadi baguslah. Pandemi ini ada kebaikan. Yang tidak cari Tuhan, cari Tuhan. Ada amin. Yang tidak berdoa, berdoa baguslah. Makanya hadapilah hidup ini dan terus ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tolong ditayangkan tentang Sapring India, Roma. Sapring Roma di sebelah. Ya, betul. Saya harap dia bisa keluar suara ya. Ini kejadian tahun 63 Masehi di mana Roma dalam kepemimpinan Kaisar Nero, karena masih relatif muda, umur 16 tahun, dia jadi kaisar. Ibu kandungnya Agrippina dia bunuh, istri pertama Octavia dia bunuh, istri kedua Poppaea dia bunuh karena haus kekuasaan. Nah kalau istrinya dibunuh, yang kandung-kandungnya dibunuh, apalagi orang Kristen satu bertumbuh besar, maka orang Kristen bagi mereka ada kafir, bagi mereka ada pembunuhan besar-besaran. Ini orang Kristen yang tetap setia, yang hanya tidak sekedar ikut-ikut, tetap ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tantangan adapun, masalah adapun, mereka tetap ikut Tuhan Bapak Ibu Saudara. Orang Kristen dilumburi dengan ter, lalu dijadikan
obor di waktu malam di kota Roma. Diperhadapkan dengan binatang buas, rela mati bagi Yesus, tetap setia diri Tuhan sampai maut menjemput. Masih tetap beribadah, masih tetap setia beribadah sekalipun dianiaya. Ini Nero. Ini bayi pun sebentar harus ditekan oleh singa. Hendaklah itu setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kolom kota kehidupan. Bapak Ibu Saudara, kesetiaan kita iring Tuhan walaupun ada maut menghadapi tantangan, tapi ada pahala yang menanti. Tetap setia ikut Tuhan. Ini Yerusalem baru, ini yang kita inginkan. Jadi di surga itu kita ada transit, habis itu Yerusalem baru. Makanya Yerusalem baru turun dari surga. Jadi tujuan akhir kita di Yerusalem baru. Ada amin? Oke, Bapak Ibu Saudara, kita lihat orang-orang Roma ini, Bapak Ibu Saudara, walaupun hadapi tantangan, walaupun hadapi pengalian dan mati, Bapak Ibu Saudara, mereka tidak menyangkali Tuhan. Maka saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, tantangan demi tantangan kita hadapi, tetapi jangan pernah sangkal juru selamat. Ada amin? Jangan pernah sangkal juru selamat. Makanya ada satu tema khotbah masalah just. Jangan sangkal juru selamat. Ada amin? Kadang hanya karena aku Tuhan, sampai sudah umurnya 35 tahun. Ini cewek ceritanya. Di sini sudah ada yang begitu. Dia sudah datang berdoa, sudah ikut puasa, tapi Tuhan, di mana jodohku Tuhan? Sampai dia berdoa, tidak katakan lagi Tuhan, oh Tuhan, tolong saya. Saya sudah 35 tahun ini, Tuhan, mana jodoh saya? Mana jodoh saya? Akhirnya dia bilang, ketemu namanya Samsudi, bukan Samuel, Samsudi. Tuhan, pasti saya menangkan dia dan saya akan bawa dia masuk di gereja Nazaret. Ternyata pernikahan berlangsung, bukan masuk gereja Nazaret, sudah dia masuk di gereja bawang. Bapak sudah tahu, ibu tahu masuk gereja bawang. Akhirnya pagi-pagi dia berkata, apa kabar? Apa kabar? Makanya Bapak Ibu, ikutlah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Buatlah hati Tuhan tidak tenang. Buatlah hati Yesus terobek, tersedak-sedak, Bapak Ibu Saudara, terorak-orak. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara, apapun yang masalahmu, Yesuslah jawabannya. Buatlah Tuhan tidak tenang dalam hidup kita. Dengan cara apa? Ikutlah Tuhan sungguh-sungguh, jangan sekedar ikut-ikutan. Makanya kalau orang ikutan Bapak Ibu Saudara, suka astuti dan harmoko. Asli tukang tipu, hari-hari omong kosong Bapak Ibu Saudara, harmoko Bapak Ibu Saudara. Satu waktu ada sebuah keluarga, mereka punya anak satu-satu dan dalam rumah hanya bertiga saja, suami, istri, dan anak. Dan mereka pejabat. Kita tahunya besok ada panggilan ke Jakarta, mereka harus pergi. Namun sebelum ke Jakarta, setiap hari ini bukan namanya bos, dia kedatangan tamu.
Anak punya boy, ada penyakit dan kamu. Setiap kalau tamu datang ada, papi, Anita mau berak. Anita, aku nikah tanpa ada. Yang nikah tanpa ada hanya orang sabu saja. Jadi waktu setiap kali datang tamu, papi Anita mau berak. Pak dengar kata berak kita pelek. Lu begitu kesenangan banget temanya papi ya. Ya habis kan Anita kan tidak tahu. Ya lain kali kalau ada tamu bilang begini, nyanyi. Nah, lu bilang nyanyi, oke. Besok datanglah tamu daripada papanya. Papi, Anita mau nyanyi, oke. Mantap, dia pergi ke belakang kasih golkar. Jadi masalah sekarang Bapak Ibu Saudara, mereka mau pergi ke Jakarta. Di Jakarta ini tidak ada pembantu. Lalu, aduh, istri bilang, kita tidak ada pembantu. Titip saja di nenek sana, titip saja. Oh betul, kita titip di nenek, lalu kita berangkat. Berangkatlah mereka, malam-malam Anita bilang, Nek, Anita mau nyanyi jam 1 malam. Nenek, Anita mau nyanyi. Tangga bilang, apa dia mau nyanyi? Tangga dia berkata, tidak nenek, Anita mau nyanyi. Dia merontak terus. Betul, Anita mau nyanyi. Iya nenek. Kalau begitu, nyanyi pelan-pelan di telinga nenek. Bapak Ibu Saudara, apa yang jadi? Dia nyanyi di telinga nenek yang dikeluarkan tadi golkar-golkar. Maka nenek mengamuk, darah tinggi. Hancur dan dia babak belur. Besoknya Papa datang. Nita, ini ada orang Jakarta. Dia lihat dia anak sudah babak belur, Bapak Ibu Saudara. Nenek, kenapa anak sudah babak belur? Lu ajar Bapak Ibu anak ya? Masa malam-malam dia bilang nyanyi, Pak, ada berak. Aduh, nenek ketahui yang lu bekas sama nenek. Kalau dia berak itu dia katakan nenek anak penyanyi. Lu antar Bapak Ibu anak ya? Kalau berak bilang jangan bilang nyanyi. Kita boleh tertawa. Kan seberapa kali kita menyangkal Tuhan dalam hidup kita. Seberapa banyak kita membuat orang tersandung dengan tingkah laku kita. Seberapa banyak orang yang tersandung karena kita tidak memiliki teladan yang baik. Seberapa kita tidak ikut Tuhan sungguh-sungguh, hanya sekedar ikut-ikutan. Akhirnya Roh Kudus ada. Kita ikut Tuhan harus sungguh-sungguh, Bapak Saudara. Waktu mereka ikut Tuhan sungguh-sungguh, tanpa mereka angkat bicara, mereka bilang Tuhan Yesus, kita sudah 3 hari ikut, kami dapat 3. Mereka tidak angkat bicara. Waktu ikut Tuhan sungguh-sungguh, Yesus angkat bicara. Dia katakan mereka tidak boleh pulang dengan lapar. Mereka harus diberi makan. Ada amin. Ikutlah Tuhan sungguh-sungguh, pasti masalah dibereskan oleh Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat yang ke-33 sampai yang ke-38. Dalam masa sukar sulit, jangan melihat masalah, tapi lihatlah Kristus lebih besar dari masalah kita. Ada amin. Dalam menghadapi masa sukar sulit, Bapak Ibu Saudara, jangan lihat masalah, tapi lihatlah Kristus lebih besar dari masalah kita. Murid-murid Tuhan Yesus lebih melihat masalah. Bapak masalah, mana mungkin Tuhan katakan beri makan? Dari mana kita beri makan? Tempat ini sunyi sepi. Tempat ini tidak ada rumah roti, tidak ada rumah ikan, tidak ada. Saya tidak ada. Mereka melihat masalah lebih besar. Lupa bahwa Kristus hadir di dalamnya. Krisis pasti terselesaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara, pastikan dalam setiap masalah kita jangan ukur Tuhan dengan logika kita. Ada amin. Kan murid-muridnya ada yang pakai matematika sudah kali tidak cukup. Ada yang sekali pun tidak bisa. Kita lebih lihat masalah. Bapak Ibu Saudara, belajar seperti Yosua dalam Yosua pasal 5 ayat 13 sampai 15. Waktu dia lihat tembok Yeriko begitu tebal dan berlapis 2, Bapak Ibu Saudara, diameternya 9 meter, Bapak Ibu Saudara, dan luar biasa besarnya, tingginya tembok Yeriko. Dan dia bilang tidak mungkin kita akan masuk ke Kanaan. So di depan kita ada tembok Yeriko yang susah dirobohkan. Waktu dia berpikir demikian, waktu dia melihat tembok Yeriko, akhirnya tanpa terpikir oleh Yosua, Alkitab catat Tuhan bala tentara berdiri di depan tembok itu, sehingga yang dilihat lagi bukan temboknya, tapi dilihat Tuhan bala tentara yang berdiri. Sini berkata, kawan kau atau lawan? Ditenang Bapak Saudara. Waktu dilihat Tuhan bala tentara, disujud menyembah, dan Tuhan bilang sama dia, tanggalkan kasutmu, karena tempat engkau berada di situ tanah kudus. Sebetulnya hancur Yeriko bukan hanya sekedar karena mereka keliling 13 kali. Kenapa sudah 13 kali?
selama 6 hari 1 kali, dan hari ke-7 7 kali, 6 tambah 7 13 kali. Untuk menghancurkan tembok Yeriko, Bapak Ibu Saudara, gampang bagi Tuhan. Ada amin? Oh, sekarang saya di Indosiar, Anda yang nonton tentang Indosiar, nonton apa suara suara hati istri apa segala orang bilang itu, sampai lupa makan apa segalanya. Kalau motor mana, terjadi. Untuk tembok saja bisa sebetulnya. Tapi Tuhan tidak ajar kita untuk mendapatkan sesuatu jawaban dalam pergumulan. Jangan harap gampang. Tuhan mau kita untuk datang kepada Dia, memandang kepada Dia, berfokus kepada Tuhan. Yosua tidak lagi melihat tembok, tapi melihat Tuhan berdiri di depan tembok. Dan Alkitab berkata, dia menyembah, Bapak Ibu Saudara. Dia berlutut dan menyembah sampai ke tanah. Saya mau katakan, Bapak Ibu Saudara, setiap permasalahanmu di bawah kaki Yesus ada jawaban. Amin. Makanya letak hancurnya tembok Yeriko, kuncinya dia berlutut dan melihara. Dia melihara, Bapak Ibu Saudara, menyembah, melihara, cintanya disembah di bawah kaki Tuhan. Kuncinya kalau ada masalah, kuasanya dasar jika itu ada di bawah kaki Yesus. Ada amin. Jangan pernah andalkan uang. Hari-hari ini dalam pandemi, orang tidak bisa andalkan uang. Orang tidak bisa andalkan dokter. Dokter juga ada yang kenal. Ada suster, perawat, bidan yang kenal. Harta tidak ada jawaban. Yesuslah jawaban. Ada amin. Memang kita butuh uang, tapi uang bukanlah segala-galanya. Saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, setelah dia berdoa dalam penyembah itu ada kekudusan. Sekalipun kita sudah menyembah, kita sudah dengar suara Tuhan, tapi tanpa kekudusan itu sia-sia. Makanya tembok itu dihancurkan kalau kita berdiri di tanah kekudusan. Ada amin. Jumpalah dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Makanya lihatlah Tuhan dalam masalah kita. Kehadiran Tuhan yang penting, Bapak Ibu Saudara. Makanya Bapak Ibu Saudara, banyak orang dalam kalau baca di Alkitab, setiap orang yang sakit itu Tuhan panggil untuk menyendiri. Orang yang gagap dan tuli, dia menjauh sekitar 2 km dari masyarakat. Lalu orang yang lumpuh, orang yang buta, dia panggil untuk menyendiri, Bapak Ibu Saudara. Sebetulnya dia bisa sembuhkan secara rumah, dia bisa sembuhkan. Tapi kenapa dia tarik? Harus keluar, harus tinggalkan orang banyak, dan harus bersendiri dengan Tuhan. Orang terkadang suka untuk hanya mengalami mujizat, tapi tidak mau mengenal siapa pembuat mujizat. Tuhan lebih tertarik terhadap persekutuan pribadi, hubungan intim dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Tuhan tidak mau hanya orang tahu bahwa Yesus tukang mujizat, tapi Yesus mau supaya orang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kesendirian dan keintiman dengan Tuhan melahirkan kuasa Allah yang dasar. Ada amin. Makanya Bapak Ibu Saudara, ingat baik-baik, hadirkan Tuhan dalam hidup. Lihat Tuhan di depan, jangan lihat masalah. Waktu kita lihat masalah, kita akan tambah hancuran. Tapi kalau lihat Tuhan dan percaya, waktu dia ada dalam masalah kita, kuasanya dasar. Setiap kehadiran Tuhan, setiap kehidupan Tuhan, selalu ada perubahan. Ada amin. Ketemu pendeta tidak salah, ketemu konselor tidak salah, tapi lebih daripada itu ketemu Tuhan, pasti masalah terselesai. Apapun masalah malam ini, kehadirannya yang membebaskan. Tadi orang gila 5 tahun, malam itu dia jumpa dengan Tuhan, kuasanya dahsyat untuk Yesus. Ada amin. Sakit apapun yang tak tersembuhkan, Bapak Gembala, Mama Gembala tahu persis. Orang bilang sama saya, sudah muka mayat, hamba Tuhan lain, cuma Tuhan yang saksikan saya. Dari berat badan 70 lebih kilo turun 45 kilo, Bapak Ibu Saudara, dan saya jalan seperti sudah orang yang tidak waras, tidak normal, artinya tidak sehat. Dan orang kita tungkap menanti itu, orang sudah catat saya camat calon mati, tapi justru itu kuasanya dahsyat, Bapak Ibu Saudara. Saya mulai baca firman Tuhan sungguh-sungguh dengan mengeluarkan suara, karena kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dengan mengeluarkan suara, saraf-saraf kita yang mati jadi hidup. Ada amin. Waktu kita berdoa mengeluarkan suara, saraf-saraf kita hidup. Saya ucapkan berkata-berkata firman Tuhan, kata-kata firman Tuhan, suara-suara profetik. Saya ucapkan Mazmur 118, Samuel tidak akan mati tapi hidup. Samuel akan memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, miliki perkataan kuasa Allah, karena firman Allah Allah sendiri. Ada amin.
Makanya Bapak Ibu Saudara, hadirkan dia dalam kehidupan. Seperti sebuah keluarga, Ratu Semut. Semut tidak ada pesta, Bapak Ibu Saudara. Binatang yang paling komplit dalam seluruh pekerjaannya adalah semut, Bapak Ibu Saudara. Jadi semut buat pesta. Dia ada tentara, dia ada pekerja, dia ada pembantu, dia ada juga yang menjaga dia, Bapak Ibu Saudara. Satu waktu dia buat pesta. Oh, datanglah pekerja. Siap, hormat ratu, hormat. Kenapa? Pesta ratu tidak akan indah dan meriah kalau tidak ada ini bumbu. Bumbu apa? Sasa, begitu. Bumbu sasa sudah ada. Nah, Bapak Ibu Saudara, diundang itu kodok, bunglon, kaki seribu, merpati. Dia datang di kodok. Dok, sini dok. Lu kan lompat. Mana? Jawab, iya. Ini, lu tolong beta lu pilih sasa. Lu tinggal melompat cepat pulang. Wah, saya kan undangan terhormat, saya tunggu makan saja. Datang kepada bunglon, belum sini. Lu kan nanti lu bisa hitam, lu putih, lu hijau. Jadi lu pasti cepat. Kenapa? Lu perlu tolong beli ini sasa. Soalnya bisa dibuat Saudara. Sekarang datanglah kaki seribu. Kaki seribu. Tolong dulu, kaki seribu. Iya. Berapa? Kaki saya seribu, dia bilang begitu. Kasih, sini kasih, kaki seribu. Lu tolong beta dulu. Kasih, dia terima uang. Tunggu. Sudah 1-2 jam. Sudah, mengamuk semua undangan. Ini ratu undang ketoknya kapan baru makan? Nah, langsung dia keluar di sana. Dia keluar di luar. Oh, luar biasa. Ternyata makasih kaki seribu. Oke, ternyata sudah pulang. Apa jawabannya kaki seribu? Ratu, boro-boro saya pulang. Saya punya kaki saja namanya 1000, kaki 1000. Saya baru pasang sepatu yang ke-100. Nah, berarti masih 500 pasang yang belum. Akhirnya konyol juga. Tapi dia datang kepada Merpati dengan berkata, Merpati tak pernah mengingkari janjinya. Lalu dia kata, Tik, tolong beta dulu. Lu kan tulus ya? Iya. Sampai kantor pos lu dari lambang bagi lu kan lu tulus. Iya. Kenapa? Saya kurang ini, makanya Merpati jalan dan pulang. Hanya pesta jadi meriah. Kalau Merpati saja bisa tolong kodok, semut. Apalagi Tuhan kita lebih dari itu. Dia akan pasti tolong kita. Ada amin? Jangan pandang lihat masalah. Lihatlah Yesus lebih besar dari masalah kita. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Yesus, Allah berkuasa. Dan selanjutnya, itu lagu-lagu persepuluh Bapak Saudara, bahwa dia tidak pernah meninggalkan kita, yang terhormat kepada dia, yang berfokus kepada Tuhan, bukan berfokus pada masalah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudara, yang ketiga, ayat 34 sampai 38, bagaimana kuasa dasar di mana ada Kristus terselesaikan. Dengan poin yang ketiga, ini poin ketiga, banyak orang kalah. Bahkan juga pendeta-pendeta bisa kalah, Bapak Saudara, gagal. Sekalipun dia berkhotbah, bisa gagal kalau dia tidak sungguh-sungguh jadi hamba Allah yang benar-benar taat Tuhan. Jangan pelit atau berhitung dengan Tuhan untuk keselamatan jiwa-jiwa, tetapi berani memberi dari kekurangan supaya Tuhan menyatakan kuasa dan mujizatnya. Ada amin? Poin ketiga, Bapak Ibu Saudara, kalau engkau mengalami lawatan Tuhan, mengalami keberkatan Tuhan, mengalami pemulihan dari Tuhan, mengalami jamaah dan kuasa, ingat baik-baik, jangan pada pelit dengan Tuhan, jangan pada hitung-hitung dengan Tuhan. Kenapa? Catatan Roma 11:3 pernah berkata, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan segala kemuliaan. Dan amin. Siapa yang lahir bawa gigi? Soalnya ada kan? Saya bersyukur anak saya. Biasa orang tua bilang gini, kalau anak mau tumbuh gigi, dia bilang dia akan mencret atau panas. Saya doa Bapak Saudara, Tuhan tolong anak saya gerali, kalau dia tumbuh gigi, jangan mencret, jangan panas tinggi. Betul Bapak Saudara, sekarang giginya tumbuh 2 Bapak Saudara, dan tidak ada sakit. Kalau kita baru sungguh-sungguh, Tuhan nyatakan pasti dan kuasanya. Ada amin? Bapak Ibu Saudara-saudara, memberi dari kekurangan itu besar kuasanya. Ada amin? Waktu kemarin saya ikuti YouTube, yang orang yang janda di Safat, yang Elia, itu kan begitu. Dia sudah miskin mau mati, Bapak Ibu. Dia bukan janda kembang, mau janda yang berjanda betul-betul janda. Dia bukan janda muda pas dia ketemu durian, udah keren, masih bisa kan? Tapi janda yang mau mati, Bapak Ibu. Tetapi dia berani memberi dari kekurangan Tuhan buat mujizat. Ada amin?
Jangan pernah berhitung-hitung dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Makanya seorang anak di sini, dia tahu ada 5 roti dan 2 ekor ikan. Dia beri, Bapak Ibu Saudara. Makanya anak kecil ada ambil dalam keselamatan. Kalau tidak, mereka sudah tidak ada lapar, bisa mati. Alkitab berkata mereka mati di tengah jalan. Kalau kita lapar secara rohani, makanya banyak orang yang merendahkan HP sulung seperti Esau gara-gara lapar, Bapak Ibu Saudara. Hanya dia jual HP sulungannya, hanya gara-gara lapar, Bapak Ibu Saudara. Jangan sekali-kali kita pulang dalam kehidupan kita lapar rohani. Amos 11 berkata, Bapak Ibu Saudara, akan ada masanya nanti orang bukan lapar secara jasmani, tapi lapar akan firman Tuhan. Cari firman Tuhan sudah tidak ada. Makanya selagi ada waktu untuk ada mendengar firman Tuhan, bukalah hatimu sungguh-sungguh. Amin. Jangan apa-apa Anda bagaimana rekan KKR 3 hari lagi. Satu waktu tidak ada khotbah, Bapak Ibu Saudara. Satu waktu juga tidak ada lagi yang namanya khotbah. Yang ada di surga pun juga tidak ada khotbah lagi, karena pengkhotbah agung Yesus namanya, yang ada pujian dan penyembahan. Amin. Maka kita memuji-muji Tuhan sungguh-sungguh. Jangan kaku di bumi. Walaupun suami dia berkata angkat tangan kalau kita merasakan masalah. Amin. Angkat kaki. Jangan tunggu di rumah sakit selong. Ya Pak, angkat kaki Kak. Ya, datang lagi sudah sadar, suruh angkat tangan saya. Batu karang yang teguh, sayang terpencang. Bapak Ibu Saudara-saudara, tanpa disuruh pun juga, kalau orang merasakan hadirat Allah, dia bisa angkat tangan. Ada amin? Sehingga angkat tangan itu bukan satu rutinitas, bukan satu formalitas, tapi kita merasakan kuasa Allah, Bapak Ibu Saudara. Jadi jangan tunggu nanti di dokter angkat tangan, boleh berlama saya di sana. Sudah struggle, nanti Pak Pendeta, kalau saya sembuh, saya akan pelantai. Lagi saya mau datang pelantai. Datang lagi terlambat lagi. Di sini sudah ada di konfatu yang ada. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita jangan pelit dengan Tuhan. Ada amin. Kita lahir tidak bawa uang dan pulang juga tidak bawa uang. Alexander Agung, anak dari Filipus Agung Raja Makedonia berkata, dia kaya raya sampai dia taklukkan seluruh Asia, dan dia berkata, siapa negara yang saya taklukkan harus berbahasa Yunani, sehingga lupa bahasa Ibrani. Makanya waktu terjadi diaspora, orang-orang Ibrani terserap di Asia kecil, mereka lupa bahasa Ibrani, sehingga waktu di sinagoge untuk membacakan perjanjian lama sudah tidak tahu bahasa Ibrani. Maka muncullah apa yang dikatakan Septuaginta. Ada 70 sarjana di kota Alexandria di Mesir menafsirkan penafsiran bahasa Ibrani ke bahasa Yunani, itulah Septuaginta, sehingga mereka belajar dan baca Alkitab Taurat dalam bahasa Ibrani yang diyunanikan, itu Septuaginta. Maka mereka tahu, Bapak Saudara. Alexander bilang begini, waktu dia mati, dia sudah menikmati. Ingat, ada 3 statement itu. Alexander Agung kaya raya, tetapi dia bilang kekayaanku aku tidak bisa bawa pulang. Kedua, waktu saya keluar dari istana, hamburkan seluruh kekayaanku kepada orang-orang miskin. Bertanda Alexander Agung kaya raya. Dan yang ketiga, yang usung saya menuju tiang lahat, para dokter seluruh dunia harus ada di samping saya. Ternyata dokter tahu akan apapun jebolan aku tidak bisa menahan kemauan. Katakan Alexander Agung yang hebat itu sudah mati. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup ini singkat di bumi. Ada amin? Kita mesti sadar bahwa hidup ini tidak. Pengkhotbah 8 akan berkata, tidak ada manusia yang tangkal di dunia untuk lama ada di bumi. Kalau panggilan surgawi sudah datang, pasti kita pergi. Makanya gunakan kesempatan sungguh-sungguh untuk hidup dalam kudusan, hidup untuk menasihat Tuhan sungguh lebih dari segala-galanya. Jangan pernah hidup dengan Tuhan. Amin. Saya sedang berdoa gereja Tuhan ini untuk dibangun, Bapak Saudara. Itu tanda kita bahwa gereja ini harus lebih besar lagi dari tempat ini. Ada amin. Kita mesti setiap hari berkata, Tuhan, ini gerejamu. Saya percaya Bapak Saudara, ini gereja akan semakin besar. Ada amin. Dengan melihat Yesus lebih besar dari masalah kita. Kuasanya dasar dan kedasar Tuhan kita nikmati, Bapak Ibu. Ada amin. Makanya ngomong Bapak Ibu Saudara. Nanti kalau pulang rumah baca Yosua pasal 10 ayat 12, 11 sampai 14, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang bisa bicara tentang Tuhan, berbicara tentang Tuhan, tapi jarang orang berbicara dengan Tuhan.
Beda ya, berbicara dengan Tuhan dengan berbicara tentang Tuhan. Orang bisa khotbah tentang Tuhan, tapi dia tidak bisa bicara dengan Tuhan. Yosua sebelum ditaklukan, dia bicara ke alam semesta, dia omong-omong dengan Tuhan, dibicara dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan. Waktu dia bicara dengan Tuhan, ada kuasa yang mengalir, ada doa yang memegang sorga. Waktu dia omong-omong dengan Tuhan, malam ini kuasa dan dasar waktu kita omong-omong dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan. Ada amin? Waktu dia omong-omong dengan Tuhan, lalu dia berkata, hai matahari, jangan beranjak di Gibeon. Hai bulan, jangan beranjak di lembah Alayon. 1 hari penuh matahari tidak bergerak dan bulan tidak bergerak. Pertanda kalau kita omong-omong dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, tidak sekedar bicara tentang Tuhan, tapi bicara dengan Tuhan, bicara dengan Tuhan, omong-omong dengan Tuhan. Kuasanya dahsyat. Ada amin? Kuasanya dahsyat, Tuhanmu dahsyat, penyembahanmu dahsyat, misimu dahsyat. Kenapa? Kita omong-omong dengan Tuhan. Makanya orang yang tanpa doa, tanpa omong-omong dengan Tuhan, kehilangan kuasa. Ada amin? Doalah yang mengubah segala-galanya. Catatan Yakobus pasal 5 berkata, ini itu manusia biasa seperti kita, tapi dia bisa menggoncangkan surga karena doanya menggoncangkan surga. Malam ini kuasanya dasar, hiduplah berbicara dengan Tuhan, omong-omong dengan Tuhan, kuasanya dasar. Ada amin? Yang terakhir, kalau beli yang terakhir senang sekali. Soalnya memang pendeta itu penuh dengan tantangan. Khotbah panjang memang membosankan. Khotbah pendek tidak berarti persiapan. Terlalu gemuk diri tidak berpuasa. Terlalu kurus tidak diberkati. Salah masalah bagus. Itulah pendeta penuh dengan tantangan. Makanya kalau tidak mau tantangan jangan jadi pendeta. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 4, ayat 36 sampai 39. Nanti mulai nona, nanti sebentar saya bilang tayangkan ya. Dalam segala situasi dan kondisi, belajar hidup bersyukur kepada Tuhan. Ada amin? Bapak Ibu Saudara, di mana ada Kristus, Kristus pun terselesaikan. Kalau ada kuasa ucapan syukur. Ada amin? Nanti pulang di rumah baca kitab Yunus pasal 2 ayat 9 dan 10. Alkitab berkata di dalam perut ikan, di dasar laut, di dalam perut ikan, Bapak Ibu Saudara, Yunus berdoa dan bersyukur. Dia berkata, aku bersyukur kepadamu Tuhan, bahwa aku baik. Ini belum keluar dari perut ikan Bapak Ibu Saudara, tapi dia sudah bersyukur. Akibat dia bersyukur dalam kesukaran dan kesulitan, akibat ada ucapan syukur di tengah kematian. Kalau dibilang di dalam ayat 2, aku bagikan ada di tempat kematian, aku terbuang jauh dari hadirat Tuhan dan ada di tempat kematian. Waktu dia ada di perut ikan di dasar laut, dia bersyukur kepada Allah. Ayat 9 berkata dia bersyukur. Ayat 10, akibat dia bersyukur, dia perintahkan itu ikan, lepaskan anak penurus. Ayat 10 keluar. Kalau kita belajar bersyukur, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut Bapak Ibu Saudara, pasti Tuhan buka jalan saat tidak ada jalan. Ada amin? Dia perintahkan ikan keluarkan Yunus. Sama katakan apa yang tertutup dalam hidup kita. Apa usaha kita? Kenapa rumah tangga saya jatuh bangun? Kenapa usaha saya jatuh bangun? Kenapa kok iman saya jatuh bangun? Ingat Bapak Ustaz, terkadang kita banyak mengeluh. Bukan hanya kadang-kadang bertengkar. Pertengkaran tidak bisa menyelesaikan masalah. Ada amin? Jangan sama kayak orang dengan menakut. Orang menakut, maaf kalau orang menakut di sini ya. Jadi, kalau betul memang tiap hari hanya jaga kemat, kampung saudara tunggu saja, kampung terus. Biar ini dengan lu. Dulu pacaran lu, baru dari menakut, lu bawa bunga. Lu tutup sedikit pas tani ini bunga. Sekarang besok itu bunga. Dia mengamuk. Suami bawa. Sayang, ini bunga. Yang dibuang itu bunga Bapak Ibu Saudara. Kecuali bunga deposito baru bertanam. Jadi mengamuk. Sayang, dia sedikit lagi gubernur Sekolah kasih pecahan 2 proyek. Woi, dia selalu doa kerjasama dengan Pak Victor. Iya. Emang dia kasih 2 proyek. Nanti 1 minggu lagi pecah itu berdua memang. Bapak Ibu Saudara, ini namanya perempuan kan. Dia tunggu menanti.
aku menantikan janjimu. Bapak Ibu Saudara, sudah mau 1 menit. Bapak, lumpena sudah pecah. Ini tinggal 5 menit, saya sudah pecah. Oleh menit lagi. Pegang, lihat jam. 1 detik. Ini sudah 2 menit. Lu lihat, lu terima saja. Lu terima untuk proyek. Ya? Proyek pertama lu pun kepala harus pecah. Kalau otak itu hanya otak, uang. Apa yang dicari uang, siap uang. Proyek yang kedua lu mulut pecah. Jangan tunggu suami kasih keluar proyek Anda bertobat. Belajar untuk mengucap syukur. Di bawah kita masih ada yang lebih susah. Amin. Bapak Ibu, ada kuasa dalam ucapan syukur. Kunci kemenangan orang percaya hidup dalam ucapan syukur. Kenapa bangsa Israel di padang gurun mati dalam catatan 1 Korintus 10:10? Karena bersungguh-sungguh tidak mengucap syukur. Makanya Anda tidak akan melihat kuasa dan dasar kalau bersungguh-sungguh, kalau mengeluh. Dan coba Anda bersyukur dalam segala hal, pasti Anda berkemenangan. Amin. Bersyukur, kalau tetap bersyukur walaupun suami STNK selingkuh tersembunyi namun ketahuan. STNK saat lagi sudah tua nakal kembali. Ingat, umur 50-an ke atas itu STNK-nya muncul. Sudah tua nakal kembali. Ada satu keluarga di kota Kupang yang satu persis. Suami ini betul-betul pergi selingkuh. Tapi kamu di tempat perselingkuhan dan dia bilang, Bu, saya tetap mengasihi Yesus. Dia doa dan puasa. Akhirnya suami berubah dari selingkuh Bapak Saudara. Apalagi sekarang model sekarang ATM bisa asal tidak memandang berselingkuh cuek aja. Tingkat perselingkuhan kota Kupang makin tinggi. Karena tidak belajar bersyukur. Ini beda-beda. Oh, suaminya dia begini. Suami begini, bagono. Mana suka membanding-bandingkan orang. Di Nazaret suami ada, di Al-Quran yang ada. Haleluya. Bapak Ibu saudara-saudara, ada satu orang ini yang stres, sudah mau dapat gelar S3. Bukan sekolah sudah selesai. Ini sekolah betul dia, tapi dia stres Bapak saudara karena tekanan begitu berat sampai dia mau niat naik ke lantai 10. Coba tayangkan yang gambar-gambar itu. Sabar dulu. Jadi ini pegang ini. Ketika aku menangis, ketika aku disakiti, ketika doaku seakan tak terjawab, seakan aku sendirian, aku tahu Tuhan menolong, menggendong saat ini. Ada amin. Kalau ada masalah ucapan di perkataan profetik Bapak Ibu Saudara. Dalam susah Tuhan tidak tinggalkan kita. Dia menggendong kita. Dia melihara kita. Dia bertanggung jawab atas masalah saya dan saudara. Ya, terus slide-nya. Terus, nah ini. Dia ada di lantai 10. Kulihat pasangan yang ku tahu saling mencintai. Dulu mereka mesra sekali. Tapi kali ini cinta ditelan derita. Lalu sedang bertengkar dan saling memukul. Terus turun di lantai 9. Kulihat Peter yang biasa kuat dan tabah sedang menangis di lantai 9. Terus Ahmed memerlukan tunangannya sedang bercinta dengan sahabatnya. Ini dia. Dani sedang minum, maaf ada nama Dani di sini. Dani sedang minum obat anti depresi. Lantai 6. Heng yang pengangguran terus membeli 7 koran untuk mencari lowongan kerja tiap hari. Lantai 5. Wester Wong yang sangat dihormati publik sedang mencoba baju dalam istrinya. Artinya sudah jam 7:05, namanya Gilbert Gilabara. Ya kalau sama seperti istri kan jam 7:05. Ini karena stres. Ya, terus lantai 4. Ross sedang bertengkar hebat dengan pacarnya. Lantai 3. Pak Tua sedang mengharapkan seseorang datang untuk mengunjunginya, tapi tidak ada kunjung. Berikut. Di lantai 2, Lili sedang memandangi foto suami yang sudah meninggal 6 bulan lalu. Terus di lantai 1, sebelum aku melompat dari gedung, kupikir aku orang yang paling malang. Terus sekarang aku sadar bahwa setiap orang punya masalah dan kekhawatirannya tersendiri. Terus diangkat terus. Ini kurasa mereka melihat sekarang. Mungkin mereka merasa bahwa situasi mereka sama sekali tidak buruk. Bersyukurlah atas dirimu apa adanya. Karena bila kamu membandingkan dengan orang lain, suami orang lain, istri orang lain, kecewa dan bisa bahaya. Kamu akan terkejut dengan rahasia hidup mereka. Terus ditayangkan. Ini dia. Ada orang yang sedang belajar sistem sekarang luar biasa ya.
dengan teknologi. Tapi ada orang yang belajar seperti ini, hanya bisa tulis di tangan. Artinya ada orang yang lebih susah dari kita. Orang kalau belajar bersyukur, belajar mengucap syukur kepada Tuhan, dia tidak akan ngotot, dia tidak akan mengeluh, dia tidak akan bersyukur dengan keadaan yang ada. Dia akan belajar bersyukur. Kenapa? Masih ada yang lebih susah dari kita. Ada amin? Terus ini sampai sekarang masih ada orang yang masih minta makanan. Makanya kalau makan kasih habis. Ada amin? Saya tidak tahu apa ada makanan sebentar. Makan kasih habis. Dan kita Tuhan, kami turunkan gelas-gelas dan piring kosong kepada Bapak dan Mama Gembala. Yesus ada saya diberkati, haleluya. Karena ada orang yang masih susah dari kita. Ada amin? Maka saya dirubah sama kamu. Saya periksa piring sebagai ada nasi banyak yang terbuang. Ini mereka bergumul dalam kelaparan. Sementara ini ada ikan, ada makan enak. Terus ini satu BMW badan berbadan, ini kutilang darah kurus tinggal darah. Ada yang lebih susah. Ada orang kepingin dia, dan ada orang yang mau kasih turun seperti saya. Terus ya lanjutkan. Nah ini dia. Ini foto anak saya. Haleluya. Supaya setiap satu pangkat tangan dari LCD dia diberkati oleh Tuhan. Ini dia suka main di rumah mainannya. Wih, mainan. Ini nama anak saya mata wayang saat belikan dia. Saya bilang begitu. Ini dia bermain dari tengkorak. Dia pikir tengkorak itu boneka asing. Tapi kita tahu bahwa inilah masih ada orang lebih susah dari kita. Terus, nah ini dia. Anda masih pakai sepatu yang merek mana, tantangan yang mana? Ini masih ada yang pakai sandal seperti ini. Susahnya luar biasa. Terus, ini lihat, tidak senang tidur di tempat seperti ini. Dan ada yang tidur sini bisa Bapak Saudara. Tahun 98 kami pernah tidur di Kolbano di pinggiran pantai karena itu gereja dia tidak kasih katong uang, dikasih katong rumah untuk tidur. Makanya sudah belanja sendiri, kita beli ayam sendiri, semua seru. Tapi tidak ada tidur, lalu semua kita rame-rame tidur di pinggir pantai dan menyaksikan 1000 bintang Bapak Saudara. Itu masih lebih baik. Ini lebih susah. Terus, nah ini dikejar ini orang yang ada makanan kalau bisa didapat, tapi tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Terus, ini anak ancaman calon mati karena tinggal hanya dikasih makan sebentar dia mati. Terus, nah ini yang lebih parah, lebih susah Bapak. Makanya kalau Anda sehat bersyukur, ada amin. Jangan bangun pagi-pagi lambat. Jangan dari bawah lambat. Baru saya masih jangan guling bantal guling. Sampai bantal guling kita kembali, anjak di tanah. Terus ini lihat saya bilang, saking sudah ada makanan, susahnya begitu cari makanan di bak sampah Bapak Ibu Saudara. Makanya belajar untuk memberi sedekah. Amin. Kan dia di pasar juga, sudah lihat itu orang timpang, sudah lupa, sudah lihat itu patah kaki. Hanya di dompet itu ada banyak. Memberi sedekah besar kuasa. Terus, nah ini dia. Anda jangan pikir kotak kupang ini tidak akan mungkin sebenarnya. Kalau Tuhan izinkan Anda merontak terus, lihat. Kita ini masih bisa cuci pakai sampo. Ini dia apa? Ini aus dia harus minum air kincin hewan. Karena susahnya dapat air Bapak Ibu Saudara. Terus ini cuci rambut, kita cuci dengan sampo. Sekarang mau sampo yang merek apa pasti ada Bapak Ibu Saudara. Terus, nah ini juga sakitnya minta ampun. Terus, nah ini Bapak Ibu ini kisah nyata. Ini seorang fotografer ini dia kaya raya Bapak Ibu Saudara. Dan waktu dia memotret ini kejadian nyata ini, ada guru nasar dan ada anak ini Bapak Ibu Saudara, dia lebih asik untuk memotret. Sementara suara hatinya bilang begini, tolonglah anak itu sebelum dimakan oleh guru nasar. Tolonglah. Tapi karena Bapak Ibu sudah kaya raya, sudah tidak merasa puas dengan apa yang ada yang mau kaya lagi, ternyata dia foto dan tidak lepaskan selamatkan anak ini. Akhirnya anak ini mati. Waktu dia mati, dia pulang di rumah ini fotografer Bapak Saudara, dia mati bunuh diri karena tidak tenang dengan suara hatinya. Makanya kalau suara hati berkata memberi, menyelamatkan. Ada amin.
Kalau seorang memberi, jangan berorientasi uang. Saya bukan pendeta uang, Bapak Ibu Saudara. Kami percaya, kalau kalian ditolong Tuhan, pasti kita ditolong Tuhan. Amin. Manusia tidak kasih uang, kamu bisa kasih uang. Amin. Petrus kan dalam Matius. Makanya saya pakai pegawai, pulang dulu. Akan gaji 13. Saya dengan Pak Eri, Bapak Gembala, Ibu Gembala, gaji kami lebih dari gaji 13. Gaji kami itu ialah 1.727 M. Itu gaji kami. Yaitu Matius 17 ayat yang ke-27. Tuhan bilang, pergi ke danau itu, pancing ikan pertama, bahkan ikan kedua dan ketiganya. Ikan pertama, bahasa kumpulnya lupa dari mulut, lupa dari mulut, keluar 4 dirham. Bapak Ibu Saudara lihat, kalau manusia tidak kasih uang, Tuhan kasih uang lewat ikan. Ada amin? Karena Tuhan punya kuasa kasar, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa pakai, seperti Tuhan bisa kasih saja. Tapi untuk mendapatkan berkat tidak gampang. Lu pancing bebas di situ. Waktu pancing pasti sabar. Pak sabar. Waktu sabar dalam pancing, orang yang sabar diberkati Tuhan. Seperti ampatir kecil di mata Tuhan. Tapi kalau lu dipancing dulu, lu melangkah dulu, bekerja, menghasilkan sesuatu mendatangkan berkat. Tuhan cari orang rajin, bukan pemalas. Ada amin? Makanya sepanjang Alkitab berkata, yang Tuhan angkat orang yang rajin, Bapak Ibu Saudara. Terus, lanjutkan terus, masih ada. Terus tidak habis, masih ada sebetulnya beberapa slide, tapi tidak diusahakan. Dan saya tekankan Bapak Ibu Saudara, belajarlah untuk mengucap syukur, maka kuasanya dahsyat. Ada amin? Masih ada orang lain yang lebih susah. Kalau kekurangan dalam rumah tangga, kekurangan, ingat masih ada orang lain yang lebih susah. Saya waktu di Sakti, saya uang tinggal 5.000. Ada satu bilang, Bu Mas saya tinggal 500 rupiah. Beda tinggal itu 500 perak, 100 perak. Saya sekarang sikat gigi dengan arang, dia bilang begitu. Ternyata masih ada yang susah dari saya. Kalau kita belajar bersyukur Bapak Mama, saya percaya ada kuasa dalam ucapan syukur. Amin buat firman-Nya, segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Semua kita ada masalah. Mari kita tundukkan kepala. Renungkan firman Tuhan. Siapa yang ada dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara-saudara? Jangan pernah andalkan siapa-siapa. Dan jangan andalkan apa-apa dalam hidupmu. Andalkan Kristus. Kristus pun terselesaikan. Masalahmu terselesaikan. Sakit penyakitmu terselesaikan. Pergumulan hidupmu terselesaikan. Hadirkan Kristus dalam hidupmu. Dia akan tolong kita. Mari hamba-hamba Allah, song leader singers. Kalau kita tahu itu pujian lama yang berkata, Kau bukakan jalan di lautan, padang gurun. Mujizatnya